Final NBA 2025 mempertemukan dua tim menarik dengan jalur yang kontras. Oklahoma City Thunder yang merupakan first seed di wilayah barat dan Indiana Pacers yang hanya menempati fourth seed di wilayah timur. Pertarungan ini tidak hanya menjanjikan aksi di lapangan, tetapi juga intrik statistik yang menunjukkan potensi keberlanjutan dominasi versus kemungkinan terciptanya sejarah baru. Mari kita selami lebih dalam data dan rekam jejak kedua tim untuk memprediksi siapa yang akan mengangkat trofi Larry O'Brien 2025 ini. Berdasarkan data, siapa yang akan jadi pemenangnya? OKC atau Pacers? Hai semuanya, buat kalian yang lagi pengen cari tempat bikin jersey basket custom, pakai AZ Sportwear jawabannya. Di AZ Sportwear, kalian bisa bikin jersey dengan desain dan warna apapun. Kalian juga bisa minta tolong admin AZ untuk mendesain jersey kalian. Di bulan Juni 2025 ini, AZ lagi ada promo, yaitu Rp100.000 per jersey. Murah banget kan? Yuk segera bikin jerseymu di AZ Sportwear. Kunjungi mereka di sosial media mereka atau WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Sekali lagi, 0895 4260 91060. Bikin jersey, AZ Sportwear jawabannya. Oklahoma City Thunder memasuki final sebagai tim dengan rekor superior di musim reguler, mencatatkan 68 kali menang dan 14 kali kalah, dan mengukuhkan diri mereka sebagai unggulan pertama di wilayah barat. Keunggulan mereka tidak hanya terlihat dari jumlah kemenangan, tetapi juga dari performa mereka di musim reguler melawan Indiana Pacers. Dalam dua pertemuan musim reguler 2024-2025, OKC berhasil menyapu bersih Pacers. Pada 26 Desember 2024, OKC menang 120-114, dan pada 29 Maret 2025, OKC menang telak 132-111. Bintang utama OKC, Shai Gilgeous-Alexander, tampil gemilang dalam dua kemenangan ini. Ia mencetak masing-masing 45 poin dan 33 poin. Performa dominan SGA ini memberikan sinyal kuat bahwa ia adalah motor serangan utama OKC yang harus diwaspadai oleh Pacers. Salah satu statistik paling mencolok yang mendukung OKC adalah net rating mereka di musim 2024-2025 yang mencapai angka 12,8. Angka ini menempatkan mereka sebagai tim dengan net rating tertinggi kedua di sepanjang sejarah NBA. Mereka hanya kalah dari net rating senilai 13,4 milik Chicago Bulls musim 1995-1996 yang legendaris. Oh ya, BTW, saya pernah bahas stats net rating OKC di video sebelumnya. Linknya di kolom deskripsi ya. Oke, kembali lagi. Mengapa net rating begitu penting? Itu karena net rating adalah ukuran efisiensi sebuah tim. Net rating menunjukkan selisih poin yang dicetak dan kebobolan per 100 possessions. Tim dengan net rating yang tinggi cenderung mendominasi permainan di kedua sisi lapangan. Data historis memperkuat hal ini. Dalam catatan, 8 dari 10 tim dengan net rating tertinggi di NBA berhasil meraih gelar juara. Ini menempatkan OKC pada posisi yang sangat elit dan memberikan mereka keuntungan signifikan secara statistik. Di sisi lain, keberhasilan Pacers meraih final sebagai fourth seed merupakan hal yang amat hebat. Meski begitu, sayangnya, tim dengan ranking rendah seperti Pacers di finals biasanya hanya berakhir sebagai runner-up saja. Meskipun pencapaian Pacers untuk masuk final ini luar biasa, tapi sejarah NBA menunjukkan tantangan besar bagi tim dengan unggulan yang lebih rendah di finals. Data historisnya sangat jelas. Dari 78 juara NBA, 68 diantaranya adalah ranking 1 dan 2. Hanya pernah ada 8 tim ranking 3 yang pernah memenangkan finals. Tim ranking 4 hanya sekali berhasil meraih juara, yaitu Boston Celtics di tahun 1969. Tim ranking 6 juga hanya pernah sekali menjadi juara, yaitu Houston Rockets di tahun 1995. Belum pernah ada tim ranking 5, 7, atau 8 yang pernah memenangkan kejuaraan NBA. Secara persentase, tim dengan rekor musim reguler yang lebih rendah atau di bawah ranking 1 atau 2 hanya memenangkan NBA Finals sekitar 12,8% dari total serial final. Itu artinya 10 dari 78 finals. Jika kita hanya melihat tim unggulan 4 ke bawah, persentasenya bahkan lebih kecil, yaitu hanya sekitar 2,6% atau 2 dari 78 total finals. Statistik ini secara tegas menunjukkan
bahwa tim dengan rekor musim reguler yang lebih baik memiliki keuntungan signifikan di NBA Finals. Bagi Pacers, jika mereka mau memenangkan serial final ini, berarti mereka harus mengalahkan OKC dan menjadi tim ketiga dalam sejarah NBA setelah Boston Celtics 69 dan Rockets 95 yang berhasil meraih gelar juara meskipun berasal dari ranking 4 atau lebih rendah. Melihat data-data yang ada, Oklahoma City Thunder memiliki argumen yang jauh lebih kuat untuk memenangkan NBA Finals 2025. Keunggulan rekor musim reguler mereka, yaitu dominasi di 2 pertemuan head-to-head yang dipimpin oleh performa gemilang Shai Gilgeous-Alexander dan net rating historis yang luar biasa. Semuanya menunjuk pada OKC sebagai favorit untuk memenangkan Larry O'Brien tahun ini. Meski Indiana Pacers telah menunjukkan semangat juang dan mampu mengatasi rintangan sebagai unggulan rendah untuk mencapai finals, sejarah NBA sangat tidak berpihak pada mereka. Memenangkan finals ini akan menjadi pencapaian luar biasa yang akan menempatkan mereka dalam daftar tim langka yang mendobrak catatan sejarah. Jika OKC menang, itu akan menjadi penegasan atas dominasi mereka di musim ini. Namun, jika Pacers berhasil menciptakan kejutan, kisah mereka akan menjadi legenda yang dikenang sebagai salah satu underdog terbesar dalam sejarah NBA Finals. Meski begitu, berdasarkan data yang disajikan, Oklahoma City Thunder diprediksi akan menjadi juara NBA 2025 dan menurut Mimin pribadi, di tahun 2025 ini, OKC lah yang akan menjadi juaranya. Kalau menurut kalian, siapa nih juara tahun ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya.